Salam jemaat Tuhan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat ini dalam kehidupan kesehatan dan kita boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Dan pada saat ini Bapak Ibu, dalam situasi pandemi COVID-19, kita berada dan mengikuti kegiatan ibadah minggu kita di rumah kita masing-masing dalam membatasi penyebaran COVID-19 yang ada di tengah-tengah kita yang terus meningkat, dan kita tetap patuh kepada peraturan pemerintah agar kita tetap tinggal di rumah dan melakukan aktivitas kita di dalam rumah, dan kita tetap semangat dan tetap berpengharapan kepada Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, kita akan memahami satu nas firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita memahami kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami bersyukur pada saat ini kami boleh hadir dalam ibadah minggu dalam rumah kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan, kebaktian yang kami ikuti Tuhan tidak menghilangkan esensi ibadah yang Tuhan kehendaki untuk boleh kami laksanakan dan kami ikuti Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami peneguhan iman untuk menjalani hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, kita akan memahami satu nas firman Tuhan. Ini merupakan kelanjutan dari firman Tuhan pada minggu lalu Bapak Ibu. Dari kitab Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21. Dari kitab Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, dapat mengikuti di rumah kita masing-masing. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaiki Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang berkati oleh Yesus Kristus, ini merupakan kelanjutan dari firman Tuhan minggu lalu yang berbicara bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang, Bapak Ibu. Dan pada saat ini dalam lanjutan pelayanan dan bahkan perjalanan Yesus, Bapak Ibu, ini berbicara bagaimana Yesus melakukan perjalanan dengan menyeberang ke Kapernaum, Bapak Ibu. Dan di sini saya ingin mau memberikan tema pada minggu ini adalah kekhawatiran dan ketakutan menghilangkan akal sehat, Bapak Ibu. Ketakutan dan kekhawatiran menghilangkan akal sehat. Nah, jadi Bapak Ibu saudaraku, kalau kita ada dalam rasa takut, rasa khawatir di dalam diri kita, Bapak Ibu, terkadang sesuatu yang sehat yang akan kita pikirkan itu akan hilang, Bapak Ibu, dengan sendirinya ketika rasa takut dan khawatir menguasai hati dan pemikiran kita, Bapak Ibu.
Dan kita memahami bahwa ketakutan dan kekhawatiran merupakan rasa yang akan dipakai oleh si iblis, Bapak Ibu, untuk menguasai pikiran kita, Bapak Ibu, sehingga pikiran kita menjadi pikiran yang kacau, Bapak Ibu, yang tidak bisa terkendali, Bapak Ibu. Dan disitulah iblis akan memakai dan mengendalikan kita, Bapak Ibu. Sehingga banyak orang pada saat ini ketika dia khawatir dalam hal ekonomi, ketika dia khawatir dalam hal kesehatan, yang dilakukan adalah bunuh diri, Bapak Ibu. Nah, jadi akal sehat itu, Bapak Ibu, menjadi hilang, Bapak Ibu, oleh karena ketakutan dan kekhawatiran yang akan muncul di dalam dirinya. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengajari kita dan mengajak kita, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita harus tetap tenang untuk menjalani dan bahkan menghadapi kehidupan ini. Sebab dikatakan di dalam ayat 20, Bapak Ibu, ketika Yesus ingin memberikan sebuah kekuatan dan peneguhan iman kepada murid-muridnya pada saat itu, diperhadapkan dengan angin, badai, gelombang yang luar biasa, Bapak Ibu. Di sini Yesus memberikan jaminan, Yesus memberikan kekuatan dan bahkan penghiburan, dan dia mengatakan, aku ini jangan takut, Bapak Ibu. Nah, jadi dalam ungkapan ini, bagaimana Yesus, Bapak Ibu, memberikan ketenangan dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, Bapak Ibu, dalam tindakan kita, untuk tetap tenang menjalani hari-hari ini. Kita diajak dalam kebenaran firman Tuhan ini untuk terus berpengharapan kepada Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, dan kita diajak untuk bergantung dan berserah kepada Allah, Bapak Ibu. Bukan bergantung kepada kekuatan atau apa yang kita miliki dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jemaat Tuhan yang berkati oleh Yesus Kristus, tidak ada manusia yang tidak bisa terlepas dari perasaan ketakutan dan kekhawatiran, Bapak Ibu. Ketakutan dan kekhawatiran adalah sifat alami manusia yang akan muncul dengan sendirinya di dalam diri manusia jika diperhadapkan dengan pencobaan, persoalan, pergumulan, dan bahkan permasalahan, Bapak Ibu. Dan itu akan terjadi dalam diri manusia, Bapak Ibu. Dan sini ada sebuah ilustrasi, Bapak Ibu. Pada suatu hari ada seorang petani dan seekor keledai yang muda, Bapak Ibu. Ya, petani tersebut menarik keledai dan hendak pergi ke SP10, Bapak Ibu. Jadi ada seorang petani yang memiliki keledai dan mereka hendak pergi ke SP10. Mereka berjalan berdua, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika mereka melewati di sebuah desa, yaitu desa SP7, Bapak Ibu. Dan orang-orang di desa itu berkata, lihatlah betapa bodohnya petani itu. Ia mempunyai keledai tetapi ia tidak mau menaiki. Nah, itu kata orang yang ada di desa itu, Bapak Ibu. Lalu petani itu mendengar apa yang diucapkan orang-orang tersebut. Lalu petani itu menaiki keledainya, Bapak Ibu. Dan mereka melewati sebuah desa lagi, yaitu SP8. Dan orang-orang di desa itu berkata, lihatlah petani itu tidak punya belas kasihan, keledai yang masih muda ia naiki, Bapak Ibu.
Lalu petani ini mendengar apa yang diucapkan orang-orang tersebut. Lalu petani itu menggendong keledai banyak, Bapak Ibu. Jadi petani itu menggendong keledainya, Bapak Ibu. Lalu mereka melewati sebuah desa lagi, Bapak Ibu, yaitu SP9. Dan orang-orang di desa itu berkata, lihatlah petani itu betapa aneh dan bodohnya. Keledai itu digendong, Bapak Ibu. Lalu petani itu mendengar apa yang diucapkan orang-orang tersebut. Lalu petani itu mencampakkan keledai itu ke bawah jembatan, Bapak Ibu. Nah, lalu Bapak Ibu, apakah petani itu dan keledai itu sampai ke SP10? Tidak, Bapak Ibu. Petani itu dan keledai itu tidak sampai kepada tujuan yang mereka inginkan, Bapak Ibu. Di dalam cerita ini, di dalam ilustrasi ini kita melihat bagaimana petani itu dipengaruhi dan digerakkan oleh perkataan orang lain. Ia memikirkan apa yang dikatakan orang lain sehingga ia tidak sampai kepada tujuan, Bapak Ibu. Begitu juga dengan Petrus, Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam konteks Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33 yang paralel dengan firman Tuhan pada saat ini. Petrus yang mudah dipengaruhi oleh gelombang laut dan angin yang terus membayanginya sehingga ia tidak fokus kepada Yesus, Bapak Ibu. Nah, terkadang kita seperti itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Permasalahan, pergumulan, persoalan yang kita alami, yang kita hadapi, Bapak Ibu, yang ada dalam kehidupan kita, membuat kita tidak sampai kepada tujuan hidup kita, sehingga membuat kita melupakan Tuhan yang bisa mengubah persoalan itu menjadi sesuatu hal yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan persoalan itu membuat kita menjadi buta, Bapak Ibu, akan kegelapan dalam kehidupan kita. Mengapa, Bapak Ibu Saudara? Karena ketenangan tidak ada dalam diri kita menghadapi persoalan itu. Mengapa kita tidak tenang, Bapak Ibu? Karena kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Dan kita tidak mengandalkan Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Jadi, ia mau disampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita diajak di dalam konteks kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ketika murid-muridnya mengalami ketakutan, Yesus datang dan berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut, Bapak Ibu. Ucapan Yesus ini menunjukkan bahwa dia ada bersama-sama dengan para murid yang sedang di dalam ketakutan itu. Yesus tidak meninggalkan dan membiarkan mereka sendiri menghadapi bahaya yang datang mengancam, tetapi Yesus hadir dan berada bersama-sama dengan mereka, Bapak Ibu. Sangat luar biasa, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan. Yesus memberikan jaminan kepada kita, Bapak Ibu. Dan dia mengatakan, aku ini, jangan takut, Bapak Ibu. Artinya keberadaan Yesus dalam kehidupan kita memberikan jaminan kepada kita untuk tetap tenang menghadapi kehidupan ini. Dan kita melihat, Bapak Ibu, saudaraku, pandemi COVID-19 terus berjalan dan terus meningkat, Bapak Ibu. Yang menjadi persoalan, Bapak Ibu, saat ini adalah ketika pandemi terus ada dalam kehidupan kita dan meningkat, apakah kita tetap setia mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan, Bapak Ibu? Apakah kita tetap setia datang kepada Tuhan dalam situasi pada saat ini?
Terkadang Bapak Ibu Saudara, masalah yang ada dalam kehidupan kita bukan menjadi dasar kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi banyak orang pada saat ini Bapak Ibu, masalah menjadi sebuah dasar atau alasan Bapak Ibu untuk jauh kepada Tuhan. Dan ini menjadi sebuah permasalahan yang terjadi dalam kehidupan Kristen pada saat ini. Tetapi kita diajak Bapak Ibu untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan mengajari kita, mengajak kita untuk tetap tenang menjalani hari-hari ini, untuk terus semangat menjalani hari-hari ini, dan kita diajak tetap fokus dan bergantung kepada Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Firman Tuhan yang mengajari kami untuk berpengharapan kepada Allah yang memberikan kehidupan kepada kami. Dan biar kami tetap terus bergantung kepada Allah. Dan biarlah Tuhan, kami tetap manusia yang setia untuk datang, setia untuk bergantung, dan setia untuk berserah kepada Allah. Bapa kami surga, berkati kesehatan kami, berkati pekerjaan kami, berkati pendidikan kami, sehingga yang kami kerjakan, yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini Tuhan, itu bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kami, itu bukan untuk mengejar kepentingan pribadi kami, tetapi biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan yang telah menciptakan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan ini, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.